Ini Noega, merek lingerie terkemuka di Amerika. Setiap wanita bermimpi punya lingerie Noega, tapi aku bermimpi mendesainnya. Dan ini pria di balik Noega, Chris Sullivan. Wajahnya sangat tampan. Bagaimana bisa sebrilian ini juga tampan memikat? Sangat tidak adil. Jika aku dapat kerjaan desainer di sini, biaya operasi adikku terbayar. Wawancara hari ini harus sukses. Hai, namaku Grace Miller. Untuk wawancara jam 2 siang? Baik, Nona Miller. Silakan ke ruang tunggu di ujung lorong, lantai 10. Pewawancara akan segera menemui Anda. Terima kasih. Lorong ini kiri atau kanan? Halo, ada orang? Ya ampun, apa ini? Ini pasti bukan ruang wawancara. Tolong jangan, sial. Chris Sullivan? Astaga, dia tampan. Kau gadis baru? Ya. Tuan Sullivan, apa Anda sendiri yang mewawancarai saya? Luar biasa. Aku lebih suka reaksi langsung, terutama untuk produk baru. Namamu? Grace Miller, Usia? 22. Baik, Nona Miller, kita mulai. Tolong lepas bajumu. Apa? Lepas bajumu, atau aku tak bisa ukur reaksimu dengan lengkap. Kurasa kita tak perlu lakukan itu. Apa-apaan? Bagian aneh dari wawancara desainer lingerie? Kau baru? Maksudku ya, tapi Sudah kukatakan, aku tak mau orang tanpa pengalaman. Kalau cuma buang waktuku, sana pintunya. tolong jangan. Pasti ada kesalahan. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Kau yakin? Yakin. Kalau begitu ikuti aku. Grace, duduklah di chaiselong itu. Berikan tanganmu. Wah, Tuan Saputra, apa yang Bapak lakukan? Karena Anda tidak mau bekerja sama dengan prosedur pengujian, saya harus fokus pada relaksasi wajah Anda. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Bapak bicarakan. Apa-apaan itu? Produk terbaru kami, Anda adalah orang pertama yang menggunakannya. Jangan bergerak. Ayolah, hari ini kita sangat terlambat. Tunggu, hentikan. Saya tidak tahu kita harus... Tuan Saputra, penguji produk baru sudah sampai. Anda bukan penguji, siapa Anda? Saya di sini untuk wawancara posisi desainer busana dalam. Tuan Saputra? Maafkan saya. Saya tidak sabar merasakan mainan baru Anda, Tuan Saputra. Terima kasih. Tapi saya tidak membutuhkan Anda hari ini. Anda boleh pergi. Sayang sekali, saya sangat menginginkannya. Hubungi saya jika ingin lagi. Brengsek menjijikkan. Kau pikir saya akan membiarkanmu memperdaya saya hanya untuk pekerjaan? Kau salah besar. Tenang, Nona Mahendra. Maaf, ini kesalahpahaman. Ini, ambil ini, kompensasi untuk apa yang terjadi. Omong-omong, ada sesuatu tentang Anda, kualitas tertentu. Pertimbangkan untuk menandatangani kontrak saya. Jadilah pihak patuhku. Saya akan bayar 3 kali lipat, 4 miliar 800 juta rupiah. Tidak, saya tidak tertarik dengan permainan psikopatmu. Hari ini benar-benar bencana. Saya tidak ingin melihat wajahmu lagi. Brengsek. Halo, dokter. Nona Mahendra, kondisi adik Anda memburuk. Dokter, kumohon, hanya dialah yang saya punya. Tolong selamatkan dia, saya memohon. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Tapi Nona Mahendra, saya harus memberitahu Anda. Biaya operasi $300.000 jatuh tempo besok. Saya bersumpah akan mendapatkan uangnya. Hanya $300.000.
Tuan Saputra, aku terima maaf Anda dengan satu syarat. Berikan aku pekerjaan desainer busana dalam... Tidak mungkin. Apa? Kenapa tidak? Kau direktur utama Norair, kan? Ya, tapi kau bahkan belum layak jadi desainer. Ini karyamu? Ya, bagaimana menurutmu? Aku mungkin belum berpengalaman banyak, tapi aku bisa bekerja sangat-sangat keras. Aku cepat belajar. Nona Mahendra. Kau tahu Norair bergerak di bidang apa? Mendesain busana dalam terbaik di Amaria. Busana dalam erotis dan mainan dewasa. Mari ikut aku. Semua karya di sini milik kami, dan kau baru saja mencoba mainan terbaru kami. Maaf, aku hanya mendesain busana dalam... bukan barang semacam ini. Tepat, itu sebabnya desainmu payah. Apa? Tak ada yang bilang desainku payah? Kalau kau benci, kembalikan saja. Satu-satunya hal yang kami lakukan adalah menggali sudut paling gelap hasrat orang. Kami tarik fantasi liar orang ke cahaya. Tapi karyamu, melihat portofolio ini, dataran. Seperti halaman kosong, tak ada gairah, tak ada dahaga. Lepaskan aku. Tapi halaman kosong bisa menjadi apa saja. Kau punya potensi. Tanda tangani kontraknya. Jadilah pihak patuhku. Aku akan ajarkan apa itu hasrat sesungguhnya. Keparat, kau menghina aku dan desainku. Lalu mau aku jadi budak seksmu? Lebih baik jangan diungkapkan seperti itu. Kau tak bisa ciptakan busana dalam hebat sebelum merasakannya, mengidam. Dan diidamkan. Raka Saputra jadi pembimbing pribadiku. Dulu aku mimpi akan hal itu, tapi sekarang, jika aku tanda tangani, kau akan berikan 4.800.000.000 rupiah? Ya, per bulan. Per bulan? Itu cukup untuk operasi adikku? Bisa dapat pembayaran bulan pertama di muka? Tentu. Oke, aku perlu baca kontraknya dulu. Perjanjian dominan dan patuh. Jika kita mulai hubungan dominan patif, aturan jadi yang utama. Kita harus sepakati dan ikuti bersama. Yang patuh harus patuhi seluruh perintah sang dominan, kapanpun, tanpa tanya, dan laksanakan segera. Bagaimana kalau aku gagal? Kau dihukum. Kalau berhasil dapat hadiah, Projek-projek ini, banyak amat. Aku tak yakin bisa kerjakan semua. kau bisa kilas balik kehidupan seks lalu hapus yang tak sanggup kau tangani. Tak bisa. Aku tak punya pengalaman. Tunggu, jadi kau perawan? Oh, masuk akal sekarang. Tuan Sullivan, Artinya semuanya baru bagimu. Bisa kita pelajari bersama. aku takkan tanda tangani ini, kecuali aku mendapat imbalan. Aku mau pekerjaan yang nyata. Kalau kau bisa jadikan aku yang terbaik, Noir akan rela mempekerjaku. Jadi pihak patuhku tak turunkan kualifikasi untuk jadi desainer noir. Aku bisa belajar jadi yang terbaik. Oke. Sekarang kau asistenku. Terima kasih. Satu hal lagi. Pakai ini besok. Apa ini? Ini produk kami. Dirancang khusus untuk perawan. Ceritakan efeknya padamu. Hah? Tidak. Jangan jadikan hari pertamaku permainan cabul. Kalau tak mau, ku bantu siapkan. Dan panggil aku Tuan. Tuan Sullivan, tak ada cara lain? Nona Miller, perjanjian sudah disepakati. Jam 8 pagi besok. Kantorku. Masuk. Untuk semua tokoh roman yang jatuh cinta pada bos ganteng, aku minta maaf padamu. Pria ini luar biasa, seolah keluar dari mitologi Nordik. Tepat sekali, Nona Miller. Lihat ini. Astaga, kenapa yang ganteng dan kaya begini anehnya? Nona Miller, kau memakainya kan? Memakai apa? Pekerjaan rumahmu kemarin. Kau tahu maksudku. Saya tidak, Kenapa tidak? saya hanya... Aku tak sanggup kulakukan, terlalu berat bagiku. Nakal. Kau melawan. Itu berarti hukuman. Berlutut. Apa? Jangan buat aku ulang, Neil. Kau gemetar. Takut? Dengar. Kalau kau berubah pikiran, perjanjian kita batal. Kau bisa pergi sekarang. Dak, adikku harus kuselamatkan, apapun risikonya. Kumpulkan nyalimu, Grace. Tidak. Saya siap. Saya ingin ini. Hanya, semua ini baru bagiku. Yakin? Ya, Tuan. Bagus. Percayalah. Ku tak akan sakiti kau. Sekarang tanganmu. Kedua-duanya. Bagaimana rasanya? Agak perih. Sekarang? Sakit. Tapi anehnya puas. Bagus. Ingat baik-baik perasaan itu. Berdiri. Hanya itu? Dia begitu saja membebaskanku? Cukup untuk pelanggaran pertamamu. Lain kali kau melawan, hukumannya lebih berat. Alatnya? Kau bawa? Pakai.
Di kantor? Mau di luar? Mesum. Pikir saja dalam hatimu. Tidak, saya tak bermaksud. Pasang sendiri? Atau mau ku bantu? Saya pasang sendiri. Baik. Boleh balik sekarang. Ikut saya. Tunggu. Masa iya dia latih aku di sini? Benar? Tunggu. Tidak mungkin. Dia takkan latih aku di sini. Benar? Hah? Apa yang kau lakukan? Aku bantu kau jelajahi hasratmu, selera dan batasanmu. Kau harus rasai hasrat untuk kuasainya. Kalau terlalu berat, kau bisa minta stop. Ayolah. Ini biasa bagiku. Oh. Begitu? Maaf, mungkin aku anggap enteng. Nona. Nah, bagaimana rasanya? Ini takkan cukup. Bahkan untuk pemula, Tuan Salahku. Jadi mau coba maksimal? Chris, jangan. Selamat pagi, Tuan Sullivan. Tuan Sullivan, Tidak, tidak. Dia benar-benar akan lakukan. Terlalu. Katakan saja. Stop. Kau keparat. Tuan, Kumohon. Tolong aku, Tuan. jauh lebih baik. Astaga, tak bisa percaya. Kalau dia terus begini, aku bisa hancur. Kau seksi kalau marah. Ha! Aku benci kau. Aku tahu. Raka, siapa dia? Asisten baruku Nona Mahendra. Jelita, kepala desain lingerie. Hai Jelita. Aku Sinta. Tahan sampai 2 minggu lagi, mungkin. Dan mungkin, aku baru ingat namamu. Ayo, kita ke ruang sampel sekarang. Ayo ke ruang sampel sekarang. Siapa sangka si gunung es bisa cium seperti itu? Tunggu di ruang rapat. Oke. Rasanya seperti aku berziarah ke pusat desain Nawa. Ruangan ini punya semua model lingerie Novega. Tugasmu pilih satu lalu pakai. Apa? Sebenarnya ini bukan gayaku. Kalau tak bisa putuskan, aku bisa bantu pilih. Tak usah, aku pilih sendiri. Kau mau lihat aku? Tentu tidak. Jadi kau mainan baru, Raka? Aku asistennya. Asisten biasanya menjulurkan lidah ke mulutnya. Aku tidak. Kurasa dia tak tertarik padamu. Cewek sepertimu tak lama di dekatnya. Karena kau tak tahu yang dia mau. Kau tahu, kau satu-satunya di sini yang tak pantas. Membosankan, tak membangkitkan gairah. Bagi siapapun, termasuk dia. Kenapa semua bilang begitu? Sangat menjengkelkan. Tapi Raka, yang mau tanda tangani kontrak denganku, sepertinya kau tak kenal dia baik-baik. Kau tak tahu apa-apa. Jalang, akulah sap yang paling lama dengan Raka. Jadi Raka punya hubungan seperti itu dengannya juga? Semua yang dia lakukan padaku? Apa dia lakukan padanya juga? Benar, Raka tak punya pacar. Bahkan begitu, wanita yang ingin jadi bawahannya bisa mengantre dari sini sampai Paris. Dia punya standar tinggi, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Akulah yang paling cocok untuknya, dan kau cuma bakal dimainin lalu dibuang.
Kau begitu cocok hingga jadi mantannya ya? Kau, Aku tak tertarik padamu atau padanya. Aku cuma mau bekerja. Kalau tak ada urusan, silakan pergi. Aku perlu ganti baju. Atau mau lihat aku ganti baju juga? Bilang saja aku tak cukup seksi. Tunggu saja. Kau sudah pakai lingerie? Ya. Ini butuh tanda tangan Anda. Sekretaris Anda menyuruh saya membawanya. Biar kulihat. Lihat apa? Lingerie pilihanmu. Tidak, Tuan Raka. Kuharap Anda bisa memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadi. Kalau mau stripper, bisa saya jadwalkan untuk Anda. Apa itu undangan ke Les Gala? Kompetisi desain lingerie tingkat dunia? Tentu Anda sudah tahu. Kudengar penyelenggaranya hanya mengundang sekitar 10 perusahaan atau studio dari seluruh dunia. Setiap tahun pendaftarannya pun tertutup. Benarkah? Mungkin Noir diundang tiap tahun? Tuan Raka, boleh saya lihat? Tentu. Tentu. Ambil sendiri. Gunakan mulutmu. Lumayan, Nona Mahendra. Boleh saya ikut kompetisi ini, Tuan Raka? Tiap perusahaan hanya bisa mengajukan satu desainer per tahun. Kau belum memenuhi syarat. Lalu siapa yang akan Anda pilih? Jelita? Cemburu? Tuan Raka, mungkin dengan egomu sulit dimengerti, tapi aku tak tertarik padamu. Sebagai bagian dari kesepakatan kita, aku cuma ingin tahu kapan aku bisa jadi desainer lingerie sungguhan. Sederhana. Begitu kau paham cara membangkitkan gairah. Bagaimana Anda tahu aku tidak paham? Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin aku cuma tak mau melakukannya dengan Anda? Buktikan. Sudah lihat sekarang, Tuan Raka? Maksudmu lingeriemu? Tepat. Pemandangan tak bagus. Kulihat kau berusaha, Nona Miller, tapi belum sampai. Saya belum selesai, Tuan Sullivan. Pemandangan lebih baik sekarang, Tuan Sullivan. Apa yang kau lakukan tadi? Hanya menunjukkan betapa sedikit kau pahami hasrat. Nona Miller, ini bukan soal berapa banyak kulit yang terlihat. Jadi kau tak suka lingerie pilihanku? Pilihan yang bagus. Tapi kau salah memakainya. Kau masih banyak harus pelajari. Sebenarnya aku tahu cara memakainya. Ku sengaja tinggalkan untukmu. Dan kau masih kira aku tak paham hasrat? Pelajaran lain tentang hasrat, Nona Miller. Jangan mulai sesuatu yang tak bisa kau akhiri. Kau tahu apa yang ingin kulakukan padamu sekarang? Apa yang kau ingin lakukan?
Aku ingin kau pakai ini. Ini akan melengkapi penampilanmu. Kenapa kau selalu ingin mempermalukanku? Kau anggap aku anjing? Bukan kau subku. Aku menikmati kontrol penuh atasmu. Dan bagimu, terkadang menyerahkan kontrol penuh adalah suatu kebebasan. Mempercayai seseorang sepenuhnya tanpa harus memikul tanggung jawab. Cobalah. Aku tak ingin terluka. Kau tak akan. Aku main sesuai aturan. Saat mencapai batasmu, ucapkan kata aman, vanilla, dan aku akan berhenti. Kau bisa percaya padaku. Semua ucapannya gila, tapi mengapa aku ingin mempercayainya? Bantu aku memakainya. Kau tampak sempurna. Matikan. Maaf, aku harus angkat. Halo dokter, Nona. Miller, maaf, tapi kami tidak bisa operasi adikmu. Dokter, ada apa? Aku sudah bayar $300.000 untuk operasi seperti katamu. Mengapa adikku tak bisa dioperasi? Jadi dia menandatangani kontrak karena butuh uang untuk selamatkan adiknya. Sungguh maaf, Nona Miller. Dr. Thompson kecelakaan mobil pagi ini. Lengan kanannya patah. Operasi adikmu terpaksa dibatalkan. Dak, dokter, jangan menyerah pada dia. Katakan adikku dalam kondisi kritis tanpa operasi ini. Aku tak boleh kehilangannya. Nona Miller, tenanglah. Kami sudah lakukan semua yang bisa. Tidak, pasti ada cara lain. Pasti ada dokter lain yang bisa. Berapapun biayanya, akan ku cari cara. Aku janji pada ibu untuk merawatnya. Operasi otak adikmu sangat kompleks. Selain Dr. Thompson, hanya Dr. Gray, ahli bedah saraf terbaik yang bisa. Tapi dia sedang menangani putri orang terkaya di Kanada. Dia tak akan bebas setidaknya sebulan. Tapi adikku tak bisa menunggu selama itu. Dokter, umurnya baru 15 tahun. Dia bahkan belum sempat hidup. Tolong selamatkan dia. Akan kulakukan apa saja. Maaf, Nona Miller. Kuharap ada jalan lain. Kita hanya bisa berharap mukjizat. David, temanku, sepertinya aku perlu minta FA-mu. Dia pasti sangat berarti bagimu. Orang tua kami meninggal saat aku SMA. Sejak itu Lily satu-satunya keluargaku. Aku janji pada ibu untuk merawatnya. Akan kulakukan apapun untuknya. Aku sudah coba segalanya. Tapi tetap tak cukup. Kau sudah lakukan lebih dari cukup. Tenang, mungkin masih ada harapan. Nona Miller, ini mukjizat. Dr. Gray baru mendarat dengan helikopter di atap rumah sakit. Dia bisa operasi adikmu malam ini. Anda serius, dokter? Luar biasa. Lily akan selamat. Tak percaya. Bagaimana ini bisa? Suatu keajaiban, kata Dr. Gunawan, orang terkaya yang mengirimnya untuk selamatkan adikku. Adik pacar seorang teman. Nama temannya, sepertinya Sera Prananda atau Saputra. Tak kenal Sera Prananda manapun. Tuan Saputra, itu kau? Itu kau? Kubilang mungkin masih ada harapan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau selamatkan adikku? Tak tahu bagaimana membalasmu. Kulakukan agar kau berikan seluruh perhatianmu. Kini waktumu sepenuhnya milikku. Kenapa jantungku berdetak kencang? Astaga, susah untuk tak menyukainya. Tuan Saputra, kini perhatianku sepenuhnya milikmu. Latih aku. Kau siap? Ya, Tuan. Anak baik.
Duduk. Tuan Saputra, boleh lepas penutup mata? Tidak, lakukan yang kuperintahkan. Sangat dingin. Jangan takut. Kau akan menyukainya. Pahami, saat satu indera terhalang, indera lain akan lebih tajam. Ingin melihatmu. Sabarlah, kau akan dapat hadiahmu. Kau rasakan? Dingin tapi juga panas. Anggur merah lebih nikmat seperti ini. Berhenti. Ada apa? Kau tak boleh sentuh aku tanpa izinku. Tapi aku ingin menyentuhmu. Ingin kau lakukan itu juga padaku? Keinginanmu tak penting. Kau perlu ikuti perintah. Apa ku suruh lepas penutup mata? Aku bukan budakmu. Kau sungguh senang memperlakukan aku begini, Raka? Kau sungguh senang memperlakukan aku begini, Raka? Panggil aku tuan. Kau terus-terusan langgar aturan. Gadis nakal perlu dihukum. Membungkuk. Jangan bergerak. Sangat sakit. Berhenti, berhenti. Itu perih. Rasa sakit bagian dari gairah. Sungguh sakit. Berhenti, berhenti. Kenapa tak kau henti? Kau tak sebut kata aman. Biasa-biasa saja, cukup? Maaf, aku lupa kau pemula total. Biar ku periksa, masih sakit? Jangan pura-pura baik. Tak ku perbuat apapun di luar. Syarat perjanjian, kau yang langgar aturan. Aku benar-benar tak paham. Melihatku kesakitan membuatmu bergairah? Kau sadis, ya? Aku pihak dominan, dan kau sekarang tak patuh. Itu tak kubutuhkan. Jadi apa rencanamu? Apa yang kau lakukan? Mungkin aku bisa menyenangkanmu dengan cara lain. Aku tak mau hubungan serius. Jangan harap romansa dariku. Cukup untuk hari ini. Kalau tak dicoba, mana tahu? Aku tahu persis yang ku mau. Kau yang campurkan permainan dan perasaan. Jadi ini semua cuma permainan bagimu? Aku sarankan kau pergi. Kau tak mau tahu yang sangat ku mau padamu. Sekarang, Apa yang kau mau? aku ingin kasar padamu. Ingin ku sobek bajumu, ku belenggu dan ku kentoti dari belakang sampai kau menangis. Aku ingin kasar padamu. Ingin ku sobek bajumu, ku belenggu dan ku kentoti dari belakang sampai kau menangis. Kau tahu aku serius. Kalau belum siap, jangan memaksaku. Mungkin kau paham hasrat, tapi kau tak paham cinta. Perjanjian kita tak ada hubungannya dengan cinta. Baik, kau sudah menjelaskannya dengan sangat kasar dan jelas. Lebih baik kau pergi sekarang. Selamat pagi. Aku tertidur di sini semalam. Sebenarnya kau pingsan. Karena trauma dan kepala miring. Aku sudah panggil dokter untukmu. Kau hanya terlalu emosional. Maaf sudah merepotkan. Tak kapan aku sudah terbiasa dengan masalahmu. Bersiaplah, kita ada pekerjaan hari ini. Bertemu mitra penting.
Raka, kenapa kau bawa dia ke acara penting begini? Kukira aku yang jadi pasanganmu. Kau yang tanggung jawab seluruh acara. Kurasa Nona Mahendra lebih cocok jadi pasanganku. Acara hari ini sangat penting. Hati-hati, jangan sampai kacau. Tuan Pranata sudah datang. Ayo masuk. Hei ganteng, mau main bareng? Terima kasih tapi tidak usah. Sia-sia kau. Tempat apa ini? Siapa semua orang ini? Ini klub pribadi eksklusif milik Norair. Mereka rutin adakan pesta bertema dominasi dan kepatuhan di sini. Setelah kemarin malam, kupikir kau perlu mendalami komunitas ini. Mereka semua dominan dan patuh di kehidupan nyata. Sebagian besar, Tunggu, kukira kita kesini ketemu? Mitra penting. itulah sebabnya kita di sini, Raka. Raka, lama tak jumpa. Tuan Pranata tetap tampan. Tuan Pranata produsen, kain busana dalam premium terbaik di Urana. Mitra kunci Norair. Siapa jelita memukau ini? Sinta Mahendra senang bertemu Tuan Pranata. Dia pihak patuhmu malam ini, Raka. Ibu Mahendra asistenku. Selera kau bagus. Di mana kau temukan jelita memukau ini? Terima kasih, punya selera bagus bagian dari tugasku. Gimana kalau tukar pasangan malam ini? Biarkan dia temani aku semalam, dan kontrak langsung aku perpanjang. Tuan Pranata suka bercanda. Aku tidak bercanda. Udah kebayang banyak hal seru, ingin kulakukan padanya. Dia bukan bagian komunitas ini, dan aku tak biasa gunakan karyawan untuk tutup kesepakatan. Jadi dia masih perawan. Makin menarik dong. Begini saja, kalau kau tak tega lepaskan dia, aku tak keberatan kau ikut kami. Maaf, aku harus tolak. Tuan Pranata, aku tak suka berbagi. Jadi dia bukan sekadar asistenmu. Aku paham. Belum kau cicipi sendiri? Memangnya sudah? Paham? Makhluk kecil yang imut itu? Kalau dia milikku, takkan kubiarkan orang lain duluan. Juga, Aku lebih suka pisahkan kerja dengan urusan pribadi. Kusarankan kau lakukan hal serupa, Tuan Pranata. kenapa begitu serius? Kemana selera humormu, Raka? Pertunjukan akan segera dimulai. Perlu kubawa ke box pribadimu. Tak perlu, aku tahu jalannya. Brengsek sekali pria itu. Haruskah kau bekerja dengannya? Untuk sementara, ya, keluarganya memonopoli semua kain, renda berkualitas tinggi di Eropa. Sampai kutemukan pengganti, harus kutangani dia. Dia itu cabul. Jauhilah dia. Tak perlu kau beritahu. Tunggu, kau cemas padaku? Tak kusangka kau punya sifat itu. Aku pihak dominan, bukan monster. Raka, kita ada masalah. Ratu BDSM yang kita sewa terkilir pergelangan saat gladi. Kata dokter, dia butuh istirahat setidaknya seminggu. Pertunjukan malam ini kunci perpanjangan kontrak dengan Enzo. Aku tahu, sudah kuhubungi setiap profesional yang bisa. Terlalu mendadak, tak ada yang cocok. Pertunjukan apa? Enzo punya hobi khusus. Sebelum tanda tangani kontrak penting, dia ingin tonton pertunjukan BDSM tingkat tinggi. Itu tradisinya. Pertunjukan ini harus lanjut sesuai rencana. Rundinglah dengan pemainnya, beri dia perawatan medis darurat. Dan buat dia bertahan. Saya sudah coba, tak akan berhasil. Dia lebih bayar denda. Daripada karirnya terancam, kita tidak boleh punya ratu BDSM pincang. Enzo tertawa terpingkal-pingkal. Bagaimana kalau kita tak bisa perpanjang kontrak malam ini? Rantai pasok akan ambruk. Semua lini produk noir berhenti. Citra merek yang dibangun 5 tahun akan hancur. Sebenarnya ada opsi lain. Aku? Mustahil. Kurasa dia punya potensi. Kau bawa dia ke sini, artinya kau sudah berikan dia latihan rahasia, kan? Aku tak sanggup. Aku bingung harus berbuat apa. Cukup tunjukkan gerakan dasar. Chris akan pandu kau. Kau lebih berpengalaman. Kenapa bukan kau saja? Aku harus atur semua sisi pertunjukan. Dan Enzo baru minta nomormu. Tampaknya pilihan Chris tepat, membawamu hari ini. Aku tak bawa dia untuk ini. Chris, aku tahu bukan solusi ideal, tapi waktu mepet, kau harus putuskan. Kalau begitu, pertunjukan dibatalkan. Chris, kau rela lihat Noir yang kau bantu bangun selama 5 tahun hancur? Kau lebih peduli dia daripada Noir? Itu keputusanku. Tunggu. Kau bisa jamin aku aman? Terima kasih, Grace.
Ini urusanku. Kau tak harus lakukan ini. Ini bukan cuma urusanmu. Aku juga bagian dari Noir. Aku masih ingin jadi kepala desainer Noir. Sampai saat itu kau harus lindungi dia. Pak Cheo Kau serius? sangat serius. Aku pastikan kau aman. Aku janji. Ikut, banyak yang harus kita siapkan. Kau lebih cocok dengan pakaian ini. Aku tak bisa berpaling. Kau ingin aku jadi dominan? Kau harus cari tahu sendiri. Mencoba merebut Raka dariku. Tidak usah buru-buru. Malam ini kau kuhancurkan. Para tamu terhormat, dominan dan submisif, pertunjukan akan segera dimulai. Silakan nikmati. Aku harus dapatkan dia. Biar kulihat lukamu. Aku ambilkan es. Kau berlutut di depanku? Mirip seperti pertunjukan tadi. Aku jadi pelayan setiamu, Ratu. Tadi kau luar biasa di panggung. Raka, kau harus tahu ini. Raka, Reno mau ketemu. Dia sedang senang, mungkin soal perpanjangan kontrak. Bagus, pergilah. Tunggu di sini. Aku segera kembali. Jangan khawatir, Raka. Aku jaga dia. Dia sekarang bintang klub. Kukira kau takkan berhasil. Aku meremehkanmu. Tapi kali ini nasibmu habis. Apa yang kau lakukan? Dia sekarang milik Tuan Pranata. Hadiah dari Raka. Akan ku menikmatinya sepuasnya. Kau bangun tepat waktu. Kalau tidak, kurang asik.
Bagaimana aku bisa di sini? Lepaskan! Masih belum sadar? Raka memberimu sebagai hadiah untuk jamin kontrak. Dia tahu seleraku, semanis bayanganku. Buatku ingin menghancurkanmu. Tidak mungkin Raka takkan begitu. Naif kau kira dia pahlawan? Dia pebisnis, demi harga yang tepat. Dia jual apa saja. Tapi aku sudah tampil. Kau harusnya puas. Itu baru pembuka. Hidangan utama dimulai. Tidak, jangan... Ya, teriaklah makin sakit. Makin aku bergairah. Hai binatang, Hentikan, Raka. Kita bisa bicara. kau pukul dia dengan ini? Kau sudah gila. Hentikan atau kontrak batal. Tenang, aku di sini. Istirahatlah. Temani aku, Aku tak suka tidur berdua. Dan tak suka peluk-pelukan. aku akan baik. Tolong, aku tak mau sendirian malam ini. Baik. Kukira kau janji akan bersikap baik. Ini bukan berpelukan. Aku takut. Apa yang kau lakukan? Di ruang itu bersama si mesum tadi. Baru aku sadari sesuatu. Yang kuinginkan hanya kamu, Raka. Kau tak menginginkanku. Maaf. Kau tak tahu sangat kuingin dirimu. Aku mau kau ikat aku. Kau yakin mau lakukan ini? Ya? Ya, kuingin kau nikmati ini sepertiku. Peluk aku, Raka. Tadi malam luar biasa. Istirahatlah di rumah. Aku ke kantor. Berita mendadak, pemasok kain premium Italia, Pranata Tekstil, umumkan pagi ini, hentikan kerja sama eksklusifnya dengan grup Nawa dan beralih ke pesaingnya. Rahasia bidadari, Nawa 95% pasokan kainnya dari Pranata. Ini pukulan mematikan bagi. Raka butuh aku sekarang. Kau belum main dengan akronim balik untuk diri. Untuk fonmu itu, taruh itu. Raka, jangan sampai kau singgung. Ini bencana. Tanpa kain Pranata, pabrik tutup dalam seminggu. Produk tak terkirim. Reputasi Norair hancur. Ganti ruginya tak terbayangkan. Ganti kain baru? Mustahil. Mustahil. Sudah pernah dicoba. Kain Pranata tak tergantikan. Sekarang harus kita coba. Raka berpikir rasional. Sudah aku bicara dengan Reno. Kirim Sinta dan minta maaf padanya. Dia akan pertimbangkan lagi. Jangan bicara tak tahu. Sebenarnya tertarik pada cewek sepertimu tak betah lama dengannya. Karena kau tak punya aku. Kau dan Reno cukup dekat ya? Kau yang beri obat Sinta tadi malam hingga hampir biarkan Reno serang dia? Kau tak mampu putuskan hal berat.
Jadi kuputuskan untukmu. Kulakukan ini untuk Nawa. Untuk kita. Begini, setelah krisis selesai, kita rujuk. Aku merindukanmu, Tuan. Tak mungkin. Kau dipecat. Tidak. Raka, aku sudah mendampingimu sejak Nawa didirikan. Kau akan mengusirku demi perempuan yang baru kau kenal beberapa hari. Atur ucapanmu. Kau harus bersyukur. Aku tidak menuntutmu, Jelita. Kau akan menyesal. Aku menyesal tidak melakukannya lebih cepat. Harus kupanggil satpam? Kenapa tidak istirahat di rumah? Ini dampak buruk tidur dengan rekan kerja? Kita tetap harus bertemu di luar kamar tidur. Aku ingin membantu. Aku tak ingin kau khawatir. Tapi sekarang aku butuh bantuan. Jadi bagaimana keadaannya? Sinta. Aku pertimbangkan memajukan peluncuran tahunan ke Senin depan, beralih sepenuhnya ke kain baru. Ide bagus, tapi peluncuran awal masih 6 bulan lagi. Kita masih harus uji kain barunya. Cukup waktunya. Aku mulai uji kain baru berbulan lalu, bahkan Jelita tak tahu. Hanya tak kusangka perlu secepat ini. Desainnya masih perlu diperbaiki. Sepertinya kita akan begadang semalaman. Tuan Saputra, Raka, lihat ini. Lebih seksi, kan? Ada apa? Ini bisa jadi andalan koleksi baru. Tuan Saputra, koleksi baru Norair pakai kain baru. Yang lembut di kulit. Ada yang bilang ini serangan balasamu ke Pranata. Bagaimana tanggapan Anda? Menciptakan pengalaman intim yang sempurna bagi pelanggan selalu jadi tujuan Ovega. Kami telah menguji kain yang lebih nyaman. Sejak lama, berkat Pranata, semua bisa mengalaminya lebih awal. Tuan Saputra, koleksi baru sangat sukses. Terutama produk andalannya, yang paling banyak dipuji. Bisa bagikan inspirasinya? Desain bagus berasal dari desainer berbakat. Izinkan saya perkenalkan. Desainer di balik produk andalan itu, Nona Sinta Mahendra. Nona Mahendra adalah jiwa koleksi baru ini. Dia akan jadi kepala desain busana dalam Norair yang baru. Aku yakin bakatnya bawa kejayaan baru untuk Norair. Boleh kami foto kalian berdua? Tak kusangka kau benar-benar melakukannya. Bukannya kau bilang tak akan turunkan standarmu? Jadi aku dapat imbalan? Tidak, kau dapatkan ini dengan bakatmu. Pulang dan tunggulah aku seperti gadis baik. Ya, Tuan. Jessica. Mati kau jalang. Apa yang terjadi, Sinta? Jessica, tolong tenang. Kita bisa bicarakan ini. Aku benar-benar tenang. Kaulah jalang yang hancurkan segalanya. Raka milikku. Noraira milikku. Setelah kau mati, aku ambil kembali milikku. Berhenti, Violet. Violet, sudah lama kau tak panggil aku begitu. Berlutut. Apa kau tak mau dengarkan aku lagi, Violet? Tidak, Tuan. Violet, berikan pistol itu padaku. Gadis baik. Tuan, apa yang terjadi? Bawa dia pergi. Tidak. Kumohon biarkan aku melayanimu, Tuan. Itu mudah. Harusnya aku coba itu lebih awal.
Kalau terjadi sesuatu padamu tadi, aku takkan pernah memaafkan diriku. Aku baik-baik saja. Hanya kau yang boleh menghukumku, Tuan. Aku tak akan perlakukanmu seperti itu lagi, kecuali kau benar-benar menginginkannya. Maksudmu? Aku ingin batalkan kontraknya. Jadilah pacarku.